Selamat datang di Pesan Semesta. Untuk kalian, para Aquarius, langit awal April 2026 menyimpan skenario yang jarang terjadi. Sebuah konvergensi energi yang membuka pintu menuju transformasi finansial paling signifikan dalam perjalanan hidup kalian. Bukan sekadar rezeki tambahan atau beruntungan kecil, melainkan potensi untuk melompat ke tingkatan yang selama ini mungkin hanya kalian impikan. Menjadi pribadi yang benar-benar mandiri secara materi, dengan kekayaan yang tidak hanya terukur dalam angka, tetapi juga dalam kebebasan untuk hidup sesuai kehendak hati. Sesuatu sedang bergerak di balik tabir, dan tarot telah menangkap getarannya. Lalu, apa yang membuat periode ini begitu istimewa? Mengapa semesta seolah mengumpulkan semua kartu kemenangan untuk jatuh ke pangkuan kalian? Jawabannya tersimpan dalam 5 kartu yang telah saya susun, membawa pesan dari asmara hingga kesehatan, namun semuanya bermuara pada satu titik. Bagaimana kalian benar-benar menjadi versi diri yang paling berdaya dan berkecukupan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka kartu pertama untuk melihat bagaimana energi cinta dan kedekatan hati ternyata menjadi fondasi awal dari kemakmuran besar yang menanti kalian. Kartu pertama, Asmara, Knight of Wands. Dalam pelarian angin perubahan, Knight of Wands hadir membawa obor yang menyala terang di lorong-lorong hati. Bagi kalian Aquarius yang dikenal sebagai pemikir bebas dan kerap menjaga jarak-jarak dalam hubungan, kartu ini berbicara tentang keberanian untuk membuka ruang yang selama ini dijaga rapat. Bagi yang berpasangan, ini adalah babak di mana komunikasi tidak lagi terasa seperti medan pertempuran, melainkan sebuah tarian yang mulai menemukan ritmenya. Kejenuhan yang sempat membisu berganti menjadi dorongan untuk saling mendukung secara nyata, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti bertukar mimpi tentang masa depan. Ada kehangatan yang muncul bukan karena kata-kata manis, melainkan karena konsistensi yang mulai terasa. Sedangkan bagi yang masih sendiri, sosok yang datang bukan sekadar pelengkap, melainkan seseorang dengan ambisi dan ketulusan yang sejalan dengan jalan hidup kalian. Ia mungkin hadir dengan caranya yang bersemangat dan mengagumkan, namun membawa stabilitas yang selama ini kalian rindukan. Seperti dua pohon yang tumbuh berdampingan, akarnya tidak saling menjerat, justru memperkuat bumi tempat berpijak. Kini, setelah pintu hati mulai terbuka dan kehangatan itu mulai kalian rasakan, inilah saatnya melanjutkan perjalanan menapaki jenjang karier yang penuh dengan kontribusi nyata. Mari kita buka kartu berikutnya untuk melihat bagaimana kerja keras kalian menemukan bentuknya yang paling kokoh. Kartu kedua, Career Three of Pentacles. Kini kita berdiri di halaman kerja yang disusun dari bata demi bata kesabaran kalian. Three of Pentacles yang muncul adalah pengakuan bisu dari semesta bahwa setiap tetes keringat yang sempat kalian anggap sepi, ternyata dilihat dan dihitung dengan saksama. Bagi Aquarius yang sering merasa terlalu idealis atau merasa jalannya lebih panjang dari yang lain, kartu ini hadir sebagai pengingat bahwa fondasi yang kokoh tidak pernah dibangun dengan tergesa-gesa. Tekanan yang dulu terasa berat, entah itu dari target yang membayangi atau tanggung jawab yang merangkak naik, kini perlahan berubah menjadi pijakan. Ada proses pematangan yang terjadi dalam diri kalian. Kalian tidak lagi sekadar bekerja, tetapi mulai memahami alur kekuasaan dan kerjasama. Kerja tim yang dulu terasa hambar, kini mulai menunjukkan harmoni. Apresiasi datang bukan dalam bentuk pujian semata, tetapi dalam kepercayaan yang diberikan kepada kalian untuk memimpin atau mengelola hal-hal yang lebih besar. Di awal April 2026, pintu menuju jenjang yang lebih tinggi atau bahkan kebebasan dalam berkarya, seperti memulai usaha sendiri, mulai terbuka lebar. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya menjadi bagian dari mesin, tetapi menjadi arsitek atas jalan kalian sendiri. Setelah fondasi karier mulai kokoh dan kerja tim menemukan ritmenya, kini saatnya kita menyusuri aliran rezeki yang mulai membanjiri celah-celah kesabaran kalian. Mari buka kartu berikutnya untuk memahami bagaimana kelimpahan itu akan datang. Kartu ketiga, keuangan, Seven of Pentacles. Di sini, di taman keuangan yang dulu mungkin terasa tandus, Seven of Pentacles kini tumbuh menjulurkan ranting-ranting berisi buah kesabaran. Kartu ini melambangkan jeda yang memberi hasil, sebuah simbol bahwa apa yang kalian tanam dalam hening, baik berupa keahlian, kerja lembur, atau pengorbanan yang tak terhitung, kini mulai memperlihatkan bentuknya yang nyata. Bagi Aquarius yang kerap merasa bahwa usaha tak sebanding dengan hasil,
Awal April 2026 menjadi titik balik di mana perhitungan tak lagi terasa pahit. Ada energi kelimpahan yang datang seperti air yang perlahan menggenang. Bisa berupa keuntungan dari proyek yang lama digarap, tambahan pemasukan dari pekerjaan sampingan yang mulai stabil, atau bahkan peluang investasi yang datang tepat waktu. Stabilitas bukan lagi sekadar angan, karena kalian mulai melihat saldo yang lebih tenang dan ruang napas finansial yang lebih lapang. Ini adalah waktu di mana menunggu tidak lagi terasa sebagai kemacetan, tetapi sebagai masa penyiraman yang telah usai. Kehidupan yang lebih berkecukupan kini mulai terlihat di ujung jalan, dan kunci untuk menikmatinya adalah dengan tidak terburu-buru memetik semua hasil sekaligus, tetapi merasakan setiap tahap pencapaian itu dengan syukur. Ketika tanah keuangan sudah lebih subur dan hasil mulai kalian raih, semesta menyiapkan kejutan yang lebih besar lagi untuk mengangkat hidup kalian ke babak baru. Mari kita buka kartu berikutnya untuk menyaksikan bagaimana keberuntungan besar akan hadir mengubah arah jalan kalian. Kartu keempat, peruntungan. The World. The World adalah kartu yang membawa Henning sebelum badai. Namun kali ini, Henning itu adalah pusaran perubahan yang membawa kalian ke puncak siklus kehidupan. Dalam konteks peruntungan, kartu ini berbicara tentang penyelesaian besar yang datang dengan cara yang sering tidak terduga, bahkan mungkin terasa tiba-tiba. Bagi Aquarius yang terkadang hidup dalam pikirannya sendiri, energi ini membawa realisasi bahwa alam semesta bekerja dalam keajaiban yang melampaui logika. Mungkin ada perubahan struktur dalam pekerjaan yang tiba-tiba menguntungkan kalian, kesempatan pindah ke posisi bergengsi, atau bahkan sebuah momen di mana reputasi kalian melonjak ke tingkat yang lebih luas. The World tidak hanya membawa hadiah, ia membawa penutupan. Segala hal yang dulu terasa seperti ban dan hambatan kini runtuh dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang membersihkan jalan. Menjelang awal April 2026, bersiaplah menerima kejutan yang tidak hanya mengubah status sosial atau finansial kalian, tetapi juga cara dunia memandang diri kalian. Kartu ini adalah pengingat bahwa terkadang untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, kita harus rela membiarkan struktur lama runtuh agar langit baru bisa terbentang. Namun, perubahan sebesar ini membutuhkan energi yang prima, karena tubuh adalah kendaraan yang akan membawa kalian menapaki puncak itu. Setelah pintu keberuntungan terbuka lebar, penting untuk memastikan bahwa diri kalian cukup kuat untuk melangkah melewatinya. Mari kita buka kartu terakhir untuk menyelami pesan tentang kesehatan dan keseimbangan diri kalian. Kartu kelima, kesehatan, The High Priestess. Di ujung perjalanan ramalan ini, The High Priestess duduk bersila di ambang pintu kesadaran kalian, membisikkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang kuatnya fisik, tetapi tentang heningnya batin. Kartu ini hadir sebagai pengingat paling lembut sekaligus paling penting bagi kalian, Aquarius. Setelah melalui gejolak asmara yang menghangatkan, kerja yang menemukan bentuknya, keuangan yang mulai stabil, dan perubahan besar yang mendekat, ada satu hal yang kerap kalian lupakan. Diri kalian sendiri. Tubuh kalian adalah kanvas yang telah mencatat setiap lelah yang kalian pendam, setiap larut malam yang kalian paksakan, dan setiap beban pikiran yang kalian bawa diam-diam. The High Priestess meminta kalian untuk menarik tirai dan memasuki ruang paling dalam, tempat kelelahan itu bersemayam. Istirahat bukanlah kemunduran. Ia adalah persiapan paling sakral untuk menerima berkah yang sedang dalam perjalanan. Pikiran kalian yang sering terlalu aktif perlu diajak berbisik untuk berhenti sejenak dari kejar-mengejar ambisi. Jika kalian memaksakan diri, tubuh akan berbicara dengan caranya sendiri, dan itu bisa berarti waktu pemulihan yang lebih panjang. Berikan waktu untuk menenangkan diri, mungkin dengan menyendiri sejenak, bermeditasi, atau sekadar tidur tanpa alarm. Keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan akan membuat kalian tidak hanya selamat melewati perubahan besar, tetapi juga menikmatinya dengan kesadaran penuh. Demikianlah perjalanan kalian bersama pesan semesta kali ini, di mana kita telah membuka 5 kartu yang menyusun peta menuju kehidupan yang lebih makmur. Knight of Wands yang membuka pintu asmara dengan kehangatan dan dukungan sejati, Three of Pentacles yang membangun fondasi karier melalui kerja keras yang mulai diakui, Seven of Pentacles yang menuai kelimpahan finansial dari kesabaran panjang, The World yang menghadirkan perubahan besar penuh kejutan dalam peruntungan,
dan The High Priestess yang mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa sebagai kendaraan menuju puncak. Semoga pesan ini membawa ketenangan dan keyakinan bahwa langit sedang berpihak pada kalian. Tetaplah bersama pesan semesta agar tidak ketinggalan ramalan-ramalan berikutnya yang akan membimbinglah kalian menuju versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa dan selalu keheningan batin kalian.